Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Sabtu 11 November 2023. Hari ini gereja memperingati Santo Martinus dari Tours, uskup dan pengaku iman. Lahir pada tahun 335 di Hungaria Barat. Ayahnya seorang perwira tinggi Romawi yang masih kafir. Ia dibesarkan di Italia. Ayahnya ingin agar ia menjadi seorang perwira yang handal. Namun pada umur 10 tahun, diam-diam Martinus belajar agama Kristiani tidak sepengetahuan orang tuanya. Karena ayahnya ingin agar ia menjadi militer yang tangguh. Pada umur 15 tahun, ia dimasukkan dalam dinas militer. Dalam satu perjalanan dinas ke kota Amiens pada musim dingin, Martinus berpapasan dengan pengemis malang yang kedinginan di pintu gerbang kota. Seperti biasa, pengemis mengulurkan tangan meminta-minta. Namun sayang, Martinus waktu itu tidak membawa uang sepeser pun. Ia iba dan kasihan dengan pengemis itu. Maka ia mengurus pedang dan membelah mantelnya menjadi dua. Bagian pertama untuk pengemis agar tidak kedinginan, dan bagian kedua untuk dirinya. Ketika masuk kota, ia ditertawakan oleh teman-temannya karena mengenakan mantel yang setengah itu. Dalam penglihatan, Martinus melihat Yesus mengenakan mantel setengah yang diberikan kepada pengemis, dan melihat malaikat bersama Yesus. Dan Yesus berkata kepada para malaikat, "Martinus, seorang katekumen, memberikan aku mantel ini." Setelah mengalami penglihatan itu, Martinus minta dipermandikan dan mengajukan diri untuk mundur dari ketentaraan. Pada atasan ia minta izin dengan alasan, "Saya ini adalah pasukan tentara Kristus, namun tidak boleh berperang." Akhirnya ia diizinkan untuk keluar dari kemiliteran. Ia dididik oleh Santo Hilarius dan akhirnya berhasil menjadi seorang imam. Dalam tugas pastoral ke
Illyricum Yugoslavia. Namun karena ditentang, ia mundur mengasingkan diri dan hidup sebagai pertapa. Namun kembali pula kepada Santo Hilarius dan diangkat menjadi pembimbing rahib-rahib yang ingin mengikuti jejaknya. Pada usia yang ke-55 tahun, ia diangkat menjadi uskup di Tours. Tidak punya katedral yang megah, hanya sebuah bilik sederhana samping sakristri gereja. Ia begitu getol mewartakan Injil dan meneguhkan umat dengan khotbah-khotbah yang luar biasa dan dengan banyak mukjizat. Ia tidak gentar melawan bid'ah. Tempat-tempat berhala dihancurkan. Sehingga ia betul-betul total dalam mengembangkan iman umat. Ia menjunjung tinggi keadilan dan menentang siksaan paksa, sistem paksaan. Ia wafat tanggal 8 November 397. Saudara terkasih, bacaan-bacaan hari ini mengajak kita untuk memilih kebenaran dan setia menghidupinya. Dalam bacaan yang pertama dari surat Paulus kepada orang Roma bab 16, Paulus ingin agar orang-orang saling memberi salam dengan cium kudus. Pada Injil, Yesus menegaskan banyak hal, tapi yang paling pokok yang menjadi bahan perenungan kita adalah kesetiaan pada satu sikap. Artinya, tidak boleh seorang mengabdi kepada dua tuan, kepada Allah dan kepada Mammon. Kita diajak untuk setia kepada Allah. Saudari-saudaraku terkasih, ketika mencoba membaca renungan ini, teks ini, saya teringat akan kelakar Gus Dur dalam lagu Maju Tak Gentar, membela yang bayar. Mudah untuk setia kepada yang menguntungkan kita, yang membayar, yang mencintai dan sebagainya dengan motivasi tertentu. Tetapi sulit untuk setia kepada kebenaran. Maka Yesus hari ini mengajak para murid untuk tidak berada dalam kaki yang di dua tempat. Hendaknya kita setia pada satu, yakni Kristus. Bukan Mammon. Tapi tidak mudah untuk setia kepada Kristus karena harus menyangkal diri, memangku salib, dan mengikuti Yesus. Sikap inilah yang dituntut oleh Yesus agar kita setia pada kebenaran yang dibawa oleh Yesus dan bukan kepada Mammon. Untuk setia kepada Kristus, hendaknya kita lakukan apa yang dikatakan dalam bacaan yang pertama, yakni memberi salam dengan cium kudus, cinta kasih
kesetiaan yang dibawa oleh Yesus. Tetapi tidak mudah karena mamon seringkali menggiurkan. Di dalam kekayaan mamon ada, di dalam kekuasaan mamon ada, di dalam harga diri mamon ada. Maka pertanyaannya, bagaimana kita menyiasati? Karena meskipun mamon ada, tetap berani memilih yang terbaik, yakni kebenaran yang datang dari Allah. Kalau kita mampu untuk mencintai kebenaran yang datang dari Allah, maka hidup kekal akan kita dapatkan. Semoga kita semakin mampu untuk hidup sebagai anak-anak Allah yang sungguh-sungguh berani mencintai kebenaran. Mari bersama-sama kita waspadai mamon itu, agar kita benar-benar mencintai kebenaran dan menolak mamon, agar akhirnya kita semua beroleh kasih karunia. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena kami Kau ingatkan bahwa kami harus setia kepada kebenaran yang Kau bawa lewat Putra Yesus Kristus, sehingga kami mampu untuk menolak mamon-mamon yang ada. Biarlah akhirnya kebenaran yang datang daripadamu menang atas tawaran dan godaan dunia. Semoga umat-Mu yang imannya lemah Engkau kuatkan, agar mampu menolak mamon-mamon yang selalu memberikan iming-iming kepada kami. Semoga umat yang sakit Engkau sembuhkan, yang meninggal Engkau terima dalam pilihan para kudus-Mu, yang punya beban Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau urai agar segera terlepas dan membahagiakan. Dan yang sedang ekonomi Engkau bantu lewat sesamanya. Biarlah agar akhirnya umat-Mu mengalami sukacita yang kekal. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, saya ingatkan, bahkan saya wajibkan untuk tetap menjalankan protokol kesehatan dengan baik, agar kita memiliki kesehatan yang prima. Terima kasih untuk semua usaha panjenengan dalam ikut ambil bagian pelayanan gereja dengan cara masing-masing. Sehingga pelayanan gereja kepada umat semakin berkembang. Semoga doa-doa kita, tenaga dan karya kita, serta dana kita sungguh berguna untuk pelayanan gereja kepada semua orang. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi
Selamat merenungkan. Salam sehat. Tuhan memberkati.